Perkenalkan, nama saya Natalia Maralambu, NIM 3121032 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya menjelaskan tentang yang pertama, ekspresi. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urina, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses mengeluarkan zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Di sini kita masuk di struktur sistem organ ekskresi. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal yang memanjang (opitovinefros) berwarna kemerahan dan menyatu dengan saluran kelenjar kelamin yang disebut saluran origenital. Yang ketiga, amfibia. Amfibia merupakan hewan yang terdapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibia hidup di dua tempat kehidupan berupa jenis katak, salamander, dan cecilian. Ada yang hanya hidup di air dan ada yang hanya di darat. Yang pertama, ordo Stegophilia. Contoh spesiesnya adalah Echophasis. Yang kedua, ordo Caudata. Contohnya spesiesnya adalah Rhophiscochus, salamander sungai. Hynovicius, salamanya yang hidup di daratan Asia. Hibonius, Magellinius, Acacinus, salamander yang biasa dimakan di Jepang. Yang terakhir, ordo Anura. Contohnya spesiesnya adalah Rayasaf, katak Hebeleus, Lamincius, katak pohon merupa Karimantel, Buffen, Fulmarius, katak besar. Yang keempat, reptil. Reptil dalam bahasa Latin reptil melata, memiliki kulit berisip yang berbuat dari zat tanduk. Keratin sisik berfungsi mencegah keringatnya. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernapas dengan serupa jantung, beruang tinggi atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk menghancurkan suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan 1 Fokilometer. Validitasnya secara internal menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Reptil yang dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama, ordo Cheilinaria. Yang kedua, ordo Remifalia. Yang ketiga, ordo Squamata. Yang terakhir, Scodelia. Yang kelima, kita masuk Apes, yaitu burung. Apes adalah hewan dari sublivulum vertebrata yang sebagian tubuhnya tertutup bulu, tetapi bagian hewan kakinya tertutup sisik. Hewan yang termasuk Apes antara lain burung, ayam, angsa, dan itik. Yang terakhir, mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah kelenjar susu dihasilkan oleh kelenjar mamamea yang terdapat dari darah, perut, atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai unsur valin yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sebagian indera parabe antara lain pada kumis sebagian pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagian penyemar atau pertahanan untuk melindungi mangsa, sebagian kelenjar.
Yang terakhir, kesimpulan. Zat-zat sisa ini apabila dibiarkan menumpuk di antara tubuh akan meracun, berbahaya bagi tubuh. Untuk menghindari masalah akibat zat-zat sampah ini, maka harus dikeluarkan dari sel, jaringan, kemudian di tubuh. Sekian dan terima kasih.